Besar berarti Liquid ID masih ada kesempatan atau kemungkinan untuk membawakan hero kayak Export Jungle juga, dan itu dia Chip. Kira bakal dilepas karena itu akan jadi sebuah Malapetaka seharusnya. Gila sih itu hero kalau di tangan yang tepat, makro gameplay yang tepat. Dan bahkan ngomongin Valentina pertama sekarang kebuka. Ruby mereka mau mainin juga bisa. Tergantung apa yang mereka ingin mainkan. Atau bahkan Aran dengan editnya lagi. Ya kayaknya edit bakal lebih fleksibel sih menurutku. Aran dengan editnya lagi nggak masalah. Kalau mau yang lebih stabil boleh langsung ke arah Valentina. Atau Zask. Yes. Zask aku nggak terlalu prefer sih sekarang. Roger ya. Roger juga boleh dibandingkan ke arah Zask. Tapi kalau kayaknya Salman yang ke arah Yeskiel, kemungkinan besar akan ada hero Yeskiel terbuka terlebih dahulu. Atau Ruby yang menjadi satu penentu juga kan, ini cukup sering ya kita lihat, tapi Zask terlebih dahulu. Salman sama Yeskiel. Ya, apalagi Zask ya. Ini Zask kayak ngejawab banget kalau seandainya nanti akan ada pick terhadap Harit juga. Sehingga Zask ini jatuhnya ngedinai juga secara nggak langsung kalau nanti Matt akan mengamankan Harit di area gold lane. Sementara untuk second pick Rebellion punya kesempatan untuk membawakan edit. Wah, Terisla. Wih, banyak loh. Roger juga. Mau main. Tapi kalau Terisla udah di tangan dari Kars, ini mengerikan banget. Pertama, dia orang yang sempat bisa balikin keadaan waktu itu. Yap, dan jangan lupa kan Terizlanya pernah ada di tangan Audi CS. Itu dia maksudku. Karena Terisla malah di fleksibel ini. Sama Rebellion Esports. Tapi gue nggak setuju. Kalau misalnya di tangan dari seorang Audi CS, bukannya dia nggak bisa mainin dari Terizlanya, tapi biarkan dia bermain dengan hero yang powernya dia seperti Big O. Kalau mau support sekalian. Kalau dari jawaban aku sih paling gampangnya gini, Terisla tipikal hero yang butuh level 4, sementara Romer kan belum tentu dapat level 4 game kedua. Kalau sekarang dia pakai Terisla, takutnya bahaya. Dia akan ditutup levelnya jauh banget, running out-nya dari Zask. Kalau di Kars, kan bisa jadi badan di depan sana. Oh, Edith Roger. Solid pick dari tim Liquid ID. Moskov pick kali ini juga cukup terancam dengan adanya Edith dan juga Roger. Jadi Moskovnya perlu pertimbangan nih. Kalau mau ke belakang hati-hati Zask, main dari depan hati-hati Edith. Wow, ini Rebels rame banget ya. Gila, Rebels ini Rame banget. luar biasa rame ya. Luar biasa loh. Mungkin menantikan untuk kemenangan pertama juga. Iya. Apalagi kemenangan pertamanya nggak cuma menjadi kemenangan manis, tapi bisa jadi membungkam Aaron Shiki. Menantikan King Kadir kayaknya mereka semua nih. Tapi aku bilang iya bener. Iya kan? Selain menunggu siapa yang menang, aku menunggu interviewnya. Iya. Itu dia. Rebellion Esports mereka punya iconic King Kadir. King Kadir. Itu adalah salah satu orang sosok yang cukup ditunggu-tunggu dan bro. Wow. Kali ini dibuka begitu saja. Langsung loh. Ini udah kelihatan berarti gameplaynya kalau udah ke arah dari Grok, Romer, Terisla yang taruh di XP lane. Makanya Met, jangan es terus. Patuh. Tidur di lantai. Kangen kembaran. Oh enggak ya? Waduh, jauh sih emang. Jauh. Gimana dia? Kan ada Di Malaysia kan? di Malaysia. Masih main ya? Masih. Kan bareng sama Chico. Sama coach, mantan coachnya. Sama Antagoni. Sama Antagon. Iya. Oke. Kali ini mereka menutup ke arah Haris. Sedangkan dari tim Liquid mereka masih menunggu terlebih dahulu. Tapi Roger ini adalah statement bomb, bisa aku bilang. Dia mau taruh di arah gold lane kuat. Mau nanti tiba-tiba ada muncul ke arah assassin dari Ryota. Seperti Nolan juga no problem. Iya, kayaknya Roger di jungle udah jadi solid pick banget sih. Lagi-lagi, Nolan yang ditutup juga. Jadi kayak Maksen, ayo keluarin nih hero yang potensial untuk Ryota, karena sekarang udah nggak ada assassin yang benar-benar bisa untuk menangin early match up lawan Roger. Wah, sekalipun menurut dia paling stabil ya, Alpha bisa diambil sama Rebellion, tapi itu pun kalau nggak di-ban nih, karena kebetulan tim Liquid ID masih punya satu spot ban untuk Alpha juga. Ya bisa ke arah jungle ya, atau yang mau target ke arah mid-nya juga, karena kita tahu bagaimana Swallow ya, pernah pakai Terizla juga kan di mid lane. Ya, tapi kalau Swallow Terisla di mid lane nggak masalah kalau aku. Jujur nggak masalah. Dibandingkan harus di roam ya. Karena akan berbahaya sekali dan mengurangi power efektif rotasi juga terlambat. Tapi cuy, ini salah satu band respect yang tepat. Pertama, memang ini hero bukan berada di tier S ataupun tier A sekalipun. Tapi di tangan Fabian, ini hero penetrasinya top banget. Sesuai dengan 3 huruf dari Fabian ya, favorite. Udah jadi hero power jadinya. Oke. Dan bahkan, kalau kita lihat, ngomongin arah Fabian dengan Joy-nya, ini menjadi satu petanda adalah
dia bisa nge-handle caranya rotasi. Sedangkan ngomongin ke arah rover yang dimiliki dari Rebellion dan juga adanya side lane ke arah Terizla, itu kan akan sedikit terlambat, Prof. Iya. Mereka untuk catch up gitu loh, pergerakan dari seorang Joy-nya. Dan Alpha, udah sempet kita tebak kalau misalkan Alpha-nya pasti bakal diambil sama Rebellion Esports karena itu yang paling stabil. Asasinya udah hampir habis soalnya. Dan Roger-nya kalau ditaruh di area jungle juga gak akan ada masalah kalau melawan Alpha. Alpha pun gak akan ada masalah kalau lawan Roger. Yang masalah adalah kalau inisiasi Grok sama Terizla-nya gak on point. Bis atau nggak satu suara ya? Iya. Oke, tapi kalau kita lihat sekarang, ini kita sempat mendengar kalau dasar khusus Pavian juga cukup kuat dengan Bane-nya. Jadi bisa kita lihat Pavian apakah akan muncul dengan hero tersebut atau bahkan akan digeser sebagai jungler karena Roger. Jadi hero most picked and ban di EVL Indonesia Season 14 dengan total ban and pick rate 94%. Iya. Wow. Udah pasti ada lah rata-rata. Oh no, junglernya berarti di arah Oke. Wow. Atau ya Xbox Xbox jungler ya. Walaupun kita pernah beberapa kali ngeliat Xbox buat Legend. Betul banget. Tapi ya kita balik lagi melihat bagaimana power dari Widi dengan tidak hanya inisiasi hero ya dengan kayak Chow-nya, tapi balik lagi Matilda. Berarti butuh magic damage di arah tengah untuk Rebellion. Tapi yang burst, kalau Aurora kurang, menurutku Luoi sekalian di sini. Untuk bisa pecahin Viraga Armor di early game. Karena kalau misalkan udah beranjak ke late game ya itu tugasnya Matt kan. Sementara untuk 3 fighter di depannya, 3 frontliner lah, Alpha, Grok, dan juga Terizla. Gak ada yang bisa secepat itu untuk menghancurkan Viraga Armor. Ya, aku setuju banget. Pertama kenapa? Karena mereka punya permainan front to back Profesor. Kita tahu dari tim Liquid dan ditutup sama Lui enak. Tapi ini hero power. Ngomongin hero power, yes, CBY lagi-lagi di tangan Suelo. Dan ingat, pertarungan kali ini bukan hanya tentang menang antara tim Liquid dan juga tim Rebellion. Ini juga pertarungan antara siapa omongan yang bisa dipegang. Iron Shiki atau King Kadir akan memasak. Wah, ini akan saling menggoreng pastinya, akan saling memasak untuk pertemuan kali ini. Bukan hanya itu, karena kemenangan itu dibutuhkan pula untuk bisa keluar dari zona yang tidak aman. Oh, hampir imbang dari 4 indikator. Hanya berbeda di sisi power karena memang Rebellion punya Grok, Terizla, dan Yves. Di mana areanya sangat luas sekali sehingga itu yang harus dimaksimalkan di game yang pertama dari Best of 3 Series. Mampukah tim Liquid dengan punggawa penunggang terbaru mereka berhasil melawan sang banteng yang belum ganas atau bahkan Rebellion akan membuktikan Iron Shiki, kamu tiada apa-apanya. Ballerina, mantra tepuk tangannya! Let's go to the lane of the... Let's go! Dan sesuai dengan keys of victory juga tadi ya, Profesor KB, bagaimana setup yang nantinya akan dimanfaatkan oleh ODCS dan juga Cars. Ya ini harus connecting sih, Grok, Terizla. Ini tipikal hero-hero yang emang kuat banget untuk team fight di area turtle. Sekarang adalah momentum gimana caranya ODCS memperlama agar Favian nggak bisa dapetin level yang keempat dengan mudah. Karena kalau Favian udah dapetin level yang keempat, Alpha-nya ini akan benar-benar kesulitan. Ryota bakal harus keluarin extra effort untuk mendapatkan objektif, terutama ketika ada setup turtle. Yap, ini ODCS juga PR sih, dia mau nempelin ke arah dari Faviannya juga, dia punya poke damage balesan kan. Betul. Yang bikin ngebuat dari ODCS agak semakin susah untuk bisa bergerak. Wow. Tapi kalau ngeliat dari segi emblemnya nih. Ini kalau ngomongin emblemnya, kita lihat rotasi ODCS sangat-sangat cepat ya, Bro. Ya, ada Wilderness Blessing, Quantum Charge juga. Berbeda dengan Baloyski dengan Groknya ya. Kali ini bermain dengan Quantum Charge jadi main basic attack ODCS. Apakah ada niatan bikin dipaksa juga mat? Mereka terpaksa di depan sana, depan Retro bisa dikeluarkan dengan adanya Last jadi tidak bersebuah. Terpancing dengan adanya Iron Shiki. Dia benar-benar pura-pura kalah di laning. Pura-pura terkena damage sangat banyak, tapi ternyata yang dekat adalah Favian. Aku harusnya dari meter sendiri dia ngelihat kalau sosok dari Audi udah membawa informasi dan warning signalnya harusnya udah nyala di sana. Yap, dan itu bahaya banget, apalagi God Laner yang punya tipikal harus scaling. Ini udah harus tumbang untuk pertama kalinya. Ya, early game yang cukup buruk untuk Rebellion. Start yang tidak begitu nyaman sepertinya untuk Matt. Karena memang kebetulan itu Moskov hero late game banget. Dia perlu waktu agar nanti dia bisa scale up dengan item-item yang harus dia butuhkan. Sementara di setup turtle-nya Ryota yang setup duluan, tidak menunggu level yang kelima, dia mau eksekusi cepat. Wah, tapi seperti biasa, kita tidak lupa di depan sana ada Kas, langsung rapi nanti zone-nya. Mencoba zone ingat di belakang sana, tapi last sana di power defensive. Dan Spiro Wapanya miss, Retribution di take over. Rebellion, mereka tidak satu suara.
Zoning out dari Cars yang udah bagus dan maksimal. Gak dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan bahkan tim Liquid berhasil mendapatkan 2 point kill. Dan Turtle benar-benar membuat mereka semakin kuat di early game. Wow, satu Turtle yang pertama membuat dari tim Liquid ID unggul cukup jauh kali ini di angka 1600 karena nggak cuma Turtle yang mereka dapetin point kill dan terlihat dari Rebellion Esports. Mereka sepertinya agak sedikit bingung ya. Wow! Oke. Tim Liquid Wow. lagi dan lagi mendapatkan seluruh suara dari para pasukan tim Liquid kali ini. Dengan performance mereka yang kemarin, seluruh caster Inggris dan Indonesia, kita bersatu kembali. Oke. Sebuah ketumbenan ya. Sebuah ketumbenan. Ketumbenan tuh apa ya? Habis musuhan, jadi satu sekarang ya, oke. Oke, reset dulu sedikit. Targeting sih, itu kata kuncinya tadi. Karena Rebellion targetnya udah oke banget. Semuanya mata ke Favian. Tapi ketika ternyata Ryotanya dibiarkan begitu saja dan memang kebagi dua targetnya otomatis tim Liquid ID lebih diuntungkan karena mereka satu suara ke Turtle semuanya. Next Turtle akan jadi berat untuk Rebellion tapi mereka kali ini udah punya ultimate. Tinggal gankingnya gimana? Karena Turtle pertama harus dimaksimalkan malah untuk tim Liquid ID dengan 1400 gold lead. Favian terutama. Karena kayaknya dia masih menuju langsung ke War Axe. Dia mau item damage, dia mau item yang lebih sustain dengan adanya Spell Vamp. Nanti akan dia maksimalkan sebagai power utamanya. Dan ini lihat, rotasi cepat dipegang banget ya sama Widi. Dia jemput-jemput pakai guiding win-nya. Menguasai area river pastinya ngebuat akhirnya dari Audi CS. Dengan Grok yang tipikalnya bisa nge-screening bahkan ngasih agresivitas, ini ditutup. Aku nggak tahu ya, ini apa yang terjadi sama Rebellion. Tapi kalau misalnya diinisiasi objektif selanjutnya dan mereka masih dekat di depan sana, sebagai leader dari frontliner ya, aku nggak ngomong leader in-game, kayaknya in-game-nya udah bisa boleh sih ngarah-ngarah Cars bantu support dia. Karena tadi inisiatif yang dilakukan itu bagus banget loh. Bagus banget, tapi ya beda suara. Ada yang teamfight di sini, ada yang di sana, ada yang fokus ke Turtle. Dan untuk meledakkan Viraga Armor-nya ini nggak gampang loh. Seperti yang aku bilang tadi, opsinya untuk mid lane yang paling bagus adalah Luoi. Karena Luoi satu kali combo ya, duality. Itu ini yang kena, itu pasti pecah gitu loh Viraga Armor-nya di early game. Tapi untuk Eve ini bakal berat banget karena Swallow butuh item yang lebih banyak lagi. Sehingga nanti Viraga Armor-nya kalau udah punya Immortality bakal strong banget untuk Favian. Dia hero late game juga kan pertama dan kedua, mereka punya 2 hero farming dibutuhkan oleh Matt ketika kondisinya udah terkena first blood. Ya, dan Matt yang ditugaskan nantinya buat pecahin Viraga ya secara Betul. cepat. Tapi masalahnya Matt-nya lagi gak baik-baik aja nih. Tapi lihat di arah top lane sana, Cars bakal coba untuk ganggu sedikit aja pergerakan ke arah Favian. Terlalu banyak baterai untuk ngebuat Favian masih bertahan hidup di arah top lane. Tapi Matt seperti ketahui yang tidak baik-baik saja. Ini bukan hanya tidak baik-baik saja loh. Aku ngeliatnya dia sekarat. Bukan nyawanya yang sekarat, gameplaynya sekarat. Dying. Dia kehilangan turret. Dia nggak punya space farming. Dia terkena sosok first blood. Dan dia adalah hero late game. Berat. Bagaimana nggak aku bilang dia dalam kondisi yang sekarat? Yap, berat banget sih pastinya yang harus dialami. Tentu saja, semenjak juga memang upaya dari Audi CS untuk bisa ngeganggu juga ini ditutup abis sih. Ini bakal superior banget nanti untuk Favian, ini bakal susah untuk ditumbangin dan poke damage aja tadi udah kerasa banget, even itu ke Grok. Betul, dan kalau ngelihat ke arah Favian yang sudah war act, dan tiba-tiba dia langsung ke Immortal kalau dia berada di posisi yang pede, itu makin lebih waktu yang banyak keluar from. Tapi kalau mau chaser ya brute force bagus. Sakit banget. Karena ada Gila, bonus sakit juga gitu. banget, gila. Lihat poke damage-nya. Wah, perbandingan 4 level dapatkan Cars di sana mencoba dimakan oleh perpasukan dari tim Rebellion. No flicker for initiate dari sosok Cars. Tandanya mereka tidak akan bisa teamfight. Kalau saran aku, biarkan mereka tetap bermain dengan jungle, lepaskan turtle-nya, dinai rotasi aja, mainin di turretnya. Ya atau buka map bawah karena map butuh banget vision Iya. agar dia nggak terkena ganking nantinya karena Moskov ini yang paling bisa ngelakuin split push. Baru sekarang Eren Shiki dia udah selesai dengan endless barrel. Hampir gagal recall. Minus 1 jantung. Tapi masih selamat ya. Netnya dan perfect turtle diamankan oleh tim Liquid ID tanpa adanya gangguan dan bahkan pencurian yang bisa dilakukan oleh Rebellion Ini Esports. kayaknya 2 menit ke depan bakal ada tim fight dari tim Liquid ID seharusnya. Karena mereka udah punya semua kendali atas objektif. Cars gak ada flicker, Cars gak ada flicker. Dan last insanity-nya tertangkap di depan sana. Remote manipulation, Audi gagal untuk mendapatkan dan bahkan body block dari Aran. Membuat sosok dari Moskov gagal untuk mendapatkan poin atas Favian.
di depan mata, bakal coba di following up. Tapi sayang sekali, body block yang on point terhadap Aran. Itu yang menyelamatkan Favian. Wah, dan damage dari Favian ini War X modal aja cukup menyakitkan loh. Dan Brute Force benar kata Profesor KB, dia mau ngejar. Dia mau damage yang lebih pasti kalau stacknya 6, apalagi ada War Axe juga kan. Jadi power banget nih untuk Chaser. Dan ini Audi CS saranku kayaknya untuk dari sekarang terutama build anti-gear secepat mungkin daripada nantinya bakal jadi batu bakar. Oke. Batu bakar. Karena selain batu bakar, Audi CS juga dia bingung. Pertama dia butuh dominance, kedua dan belakang dia Favian. What? Solo pick up terhadap Ryota yang kita tidak melihat apapun. Pertama level jauh, gold jauh, dan juga item yang tidak mumpuni membuat Ryota kali ini tersandung poin kill dari dapat lead. Audi CS dan kawan-kawan, mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Wah, ini kondisinya sebenarnya nggak yang terlalu terdominasi, tapi kayak udah luka tapi ditetesin persan lemon tuh nggak? Wah, perih banget itu. Perih tapi pelan-pelan gitu loh. Iya, jadi makin disiksa bisa dibilang ya. Ya, Dan sedangkan lihat damage yang diberikan Favian sebagai jungler, nge-zoning out EXP lane, yang dimana kondisinya kali ini dari sosok Aran masih santai aja, dan mungkin Aran akan menjadi power initiate. Nah ini jujur kalau ngeliat dari tim Liquid ID ya, mereka benar-benar gak bisa dilumpuhkan dengan cepat loh. Terutama untuk ekspornya, karena gak ada solusi sama sekali untuk bisa memecahkan Viraga Armor-nya. Yang bisa menghancurkan Viraga Armor-nya ya Faviannya sendiri. Immortal Prof, bentar lagi Prof. Ya, Immortal akan menyempurnakan bagaimana tubuh dari ekspornya. Dia akan menjadi robot cyborg yang begitu luar biasa, dan ini dia Lord. Dengan keuntungan 5.000 gold, OTW 7.000 gold seharusnya. Wow. Hanya split push yang menjadi satu-satunya winning condition, membiarkan Matt farming, tapi itu kayaknya bukan menjadi kendala selama nanti tim Liquid ID bermain dengan split push. Yap, dan Favian juga udah hampir menginjak level 15 ya. Wah, itu Balik lagi. Immortalnya udah selesai juga. Apakah match pertama menjadi motivasi dari Favian mendapatkan level 15 di momen 10 ya? Mau ngejar ya? Mau ngejar soalnya. ngejar. Tapi harusnya nggak dapet sih. Enggak. Oleh hitungan aku nggak dapet. Karena ya ekspor bukan hero rotasi. Dan nggak hero farming cepat. Bukan hero farming cepat, dia jatuhnya emang hero yang bisa ngepok lini depan aja. Bukan hero season hunter lah ya. Dan dalam keadaan seperti ini, Rebellion Esports selain split push, gimana caranya menanggulangin serangan dari tim Liquid ID? Wah ini jatuhnya cuma menunggu tim Liquid ID yang membuat atau membuka kesalahan. Betul. Tapi itu pun kayaknya bakal berat karena kebetulan ada 2 Purify. Jadi susah banget untuk bisa membuka play, terutama dari Audi CS atau bahkan Kars. Mungkin satu-satunya yang bisa dilihat di sini adalah gameplay dari Aran. Kalau dia miss on ward-nya, itu bisa jadi jawaban. Miss on ward dioleh nama tim Liquid, dan ternyata Rebellion punya setup yang siap untuk nge-counter. Itu bisa menjadi jawaban. Wajar ya, terutama kayak penalty zone juga yang bisa jadi satu inisiasi balasan. Tapi Lord sekarang udah mulai masuk ke arah base turret. Oh, sangat cepat dari depan sana. Lihat Favian men-zoning out seorang diri, membuat sama sekali tim Rebellion kehilangan soft skill yang banyak. Wajar salah satunya. Tapi di depan sana Aran masih bertahan. Dengan ada frame wall yang tidak mau dibuka, mereka ingin menggunduli. Mereka ingin menghancurkan base turret dari tim Rebellion di bawah menit 12. Mereka pengen siksa Rebellion pelan-pelan. Ini benar-benar sekarat bukan hanya di tangan Matt, tapi satu tim. Yap, dan bahkan base turret hancur. Bahkan dengan pasif dari trigger base turretnya pun ini tidak perlu susah-susah dilakukan. Lord pertama membuat kali ini Rebellion Esports pun semakin bingung, dan game fact by Gope. Yves merupakan salah satu power hero dari Swallow sejak season 9 dengan 36 picks dengan win rate 55. Wajah inisiatif keluarkan, tapi lihat di depan sana Flicker mau defensif. Mereka akan jauh untuk mulai Rimon dari mulai setelah dibuka, tapi Swallow-nya tertinggal. Anas masih mau lebih. 1 poin kill dapatkan Favian. Best terbuka dengan sangat besar. Iron Shiki menggoreng King Kadir di depan base-nya sendiri. Alright, dan kali ini bakal coba untuk dipaksa lagi untuk masuk, tapi lihat bagaimana Matt ini pelan-pelan juga udah punya damage. Ya, memang dia punya damage, tapi lihat 3 wave yang dibuka oleh para pasukan dari tim Rebellion. Kan sebentar lagi akan menuju ke dalam line of dance. Dia bisa diberikan dari seorang Arab menuju ke belakang sekarang Ryota. Phil mau defensif, dan tim Liquid berhasil memasak di game